tanya khusus soal ekonomi, Pak. Yang pertama soal pertumbuhan ekonomi sama CAD, Pak. Kan Pak Presiden kemarin sempat bilang kalau pertumbuhan ekonomi kita tahun ini sekitar 5,04 sampai 5,05. Nah, kalau untuk tahun depan sendiri, Pak, langkah konkret dari pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap di 5%, caranya seperti apa, Pak? Dan apakah perkiraannya bisa tumbuh di bawah 5,3 seperti yang ditargetkan pemerintah? Dan kemudian juga Bapak sempat menyampaikan soal CAD, yang ini adalah masalah yang sangat krusial buat ekonomi kita, yang selama puluhan tahun tidak selesai, dan Pak Presiden sempat bilang 4 tahun bisa diselesaikan. Langkah konkretnya seperti apa? Dan yang terakhir untuk kasus ini, Pak, di BUMN itu sekarang ada kasus Jiwasraya, Pak. Itu kasusnya dia hampir default. Nah, apa arahan dan langkah konkret dari Pak Presiden untuk menyelesaikan kasus di Jiwasraya dan mungkin juga BUMN-BUMN lainnya, Pak? Terima kasih banyak. Iya, itu perhitungan mengenai growth pertumbuhan ekonomi kita itu masih nantilah setelah awal Januari. Tetapi kan kita ini memperkirakan, bukan memastikan, memperkirakan akan tumbuh 5,04 atau 5,05, kurang lebih. Tapi bisa saja nanti bisa di atas itu, bisa saja juga di bawah itu. Tetapi yang paling penting, kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain yang sekarang ini hampir semuanya turun, kita ya patut bersyukur bahwa masih diberi angka pertumbuhan ekonomi di atas 5. Tetapi memang untuk 2020 juga bukan sesuatu yang mudah mempertahankan angka itu. Meskipun kita tahu target kita di angka 5,3. Kuncinya itu hanya ada di investasi. Kalau pertumbuhan investasi itu bisa mengalami kenaikan yang drastis, nah itu baru kita angka 5,3 itu akan bisa ketemu. Karena kalau kita ingin menaikkan ekspor, padahal pasarnya, marketnya semuanya baru turun, kan sangat sulit. Tetapi kalau yang namanya investasi, itu memang peluang besarnya sebetulnya ada, tetapi tinggal tergantung bagaimana penanganan di lapangan yang berkaitan, misalnya satu, penyelesaian perizinan yang cepat. Ini sekarang kita list, mana ada daftar perusahaan mana yang masih dalam proses perizinan yang terhambat. Satu-satu kita selesaikan sekarang, udah kita memang kerja lebih detail seperti itu. Ada masalah yang kedua, pembebasan lahan, mana, di mana, nah ini selesaikan. Yang berkaitan dengan pemerintah daerah, selesaikan dengan pemerintah daerah. Yang berkaitan dengan kementerian, segera hari itu juga selesaikan. Banyak hal yang seperti itu yang akan kita selesaikan satu persatu. Dalam rangka apa sih investasi ini? Hanya satu, dalam rangka penciptaan lapangan kerja, cipta lapangan kerja. Kemudian juga mulai kita arahkan investasi ini juga akan bisa kait dengan usaha kecil, usaha menengah yang ada di daerah. Sudah saya pesankan betul agar mereka menggandeng pengusaha-pengusaha kecil, pengusaha menengah yang ada di sekitar investasi itu. Kemudian problem kita memang bertahun-tahun masalah current account deficit, masalah defisit perdagangan, yang nggak bisa selesai-selesai. Karena apa? Kita tahu apa yang namanya impor minyak, impor gas kita ini gede banget. Padahal kita juga memiliki sumur-sumur minyak yang bisa berproduksi ditingkatkan. Ya mestinya produksinya ditingkatkan, kalau betul-betul kurang baru impor. Bukan menggantungkan terus pada impor dan lifting produksi minyak kita turun terus, ya nggak akan rampung-rampung. Yang kedua juga yang berkaitan dengan substitusi impor. Ya kalau barang impor itu bisa diproduksi dalam negeri, kenapa harus kita impor? Ya contoh tadi minyak
dan pembangunan kilang minyaknya, refinery-nya. Kenapa enggak, sudah 30 tahun lebih kita enggak bangun satu kilang pun. Nah kalau ini kilang dibangun, itu ada turunannya nanti. Petrochemical itu bisa langsung larinya kemana-mana, masa kita masih import petrokimia, padahal kesempatan untuk membuat itu terbuka lebar dan tidak dikerjakan. Ini ada apa? Ini mau kita selesaikan ini. Ini gede banget ini. Kalau bisa menyelesaikan refinery, kemudian akan import-import petrokimia ini akan langsung anjlok turun. Yang kedua, juga yang berkaitan dengan B20, B30, kemudian B50 dan seterusnya. Kalau ini betul-betul kita konsisten bisa menyelesaikan ini, artinya betul-betul ini dipakai di dalam negeri. Yang pertama harga kelapa sawit kita akan, CPO kita akan naik. Yang kedua, impor kita juga akan turun karena ada barang substitusinya yaitu B20, B30, B50. Kenapa ini enggak dikerjakan tahun-tahun? Ya karena masih banyak yang senang impor minyak, gampang menyelesaikan masalah dengan impor itu paling mudah. Tongnya juga gede, bisa dibagi-bagi kemana-mana. Ya, kita belak-belakan aja memang. Kejadiannya seperti itu, sehingga kalau tadi bisa diselesaikan, current account deficit kita akan turun. Kemudian mengenai masalah jiwasraya saya kira akan diselesaikan oleh Menteri BUMN. Saya sudah diberitahu stepnya ini, oke silahkan. Pak Jokowi izin sebelah kanan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Pak dari Tempo. Ini melanjutkan lagi soal BUMN sedikit Pak. Ini kan BUMN ini yang paling banyak perombakan jabatan nih akhir-akhir ini. Apakah itu memang permintaan Bapak kepada Pak Menteri Erick Thohir agar segera mempercepat perombakan jabatan di BUMN ini? Itu yang pertama. Apakah tugas ini Bapak berikan ke Pak Erick Thohir karena adanya mencium dugaan jual beli jabatan Pak di pejabat tinggi BUMN? Itu yang kedua. Terus yang ketiga Pak, ini kan ada rumor beberapa menteri-menteri lama dikabarkan akan menjadi bos-bos BUMN Pak, seperti Pak Rudiantara di PLN, kemudian Pak Jonan di Garuda. Nah ini apa memang sudah masuk TPA, atau memang benar nama-nama itu Pak yang akan dijadikan petinggi BUMN selanjutnya Pak? Terus yang terakhir Pak, masih soal BUMN juga Pak, apakah nantinya jabatan-jabatan tinggi di BUMN itu akan diproyeksikan untuk mungkin relawan-relawan Bapak di Pilpres Pak? Demikian Pak, terima kasih. Urusan BUMN, apalagi yang berkaitan dengan teknis, itu urusan Menteri BUMN lah. Jangan dinaikkan ke saya. Tanyakan ke Pak Erick Thohir langsung. Tapi yang jelas saya ingin pengelolaan, tata kelola, manajemen yang ada di BUMN diperbaiki. Pak Jokowi itu baik melalui perombakan total maupun juga perbaikan-perbaikan manajemen yang ada. Saya selalu sampaikan semua aset yang dimiliki oleh BUMN harus produktif. Dah itu aja anunya, garis yang ingin saya sampaikan. Jangan sampai ada aset-aset yang tidak produktif sehingga mengurangi produktivitas yang ada di manajemen BUMN. Izin bertanya soal penambahan